Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 104 KKN BPM Universitas Erlangga yang ke-64. Di sini kami akan membahas mengenai stroke. Jadi materi kami hari ini kami akan menjelaskan mengenai definisi dari stroke, lalu penanganan pada fase akut pada kondisi stroke, diet pada fase pemulihan stroke, dan juga diet untuk pencegahan kondisi stroke. Nah, apa sih stroke itu sendiri? Jadi pada tahun 2020 WHO mengeluarkan definisi dari stroke, yaitu stroke adalah gangguan fungsional otak lokal maupun global yang akut lebih dari 24 jam, berasal dari gangguan aliran darah otak yang bukan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak sepintas, tumor otak, stroke sekunder karena trauma maupun infeksi. Nah, secara singkatnya, stroke adalah penyakit yang terjadi ketika suplai darah ke otak itu terganggu, gitu ya. Nah, stroke menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia setiap tahunnya. Nah, untuk Kementerian Kesehatan sendiri mengeluarkan pada tahun 2019 mengeluarkan data bahwa 1 dari 4 orang mengalami stroke. Nah, kenapa sih kok terjadi kematian sampai nomor 1 di dunia pada setiap tahunnya kondisi stroke? Nah, pada pasien dengan kondisi stroke itu sering keluar gejala-gejala ringan. Jadi sering pada pasien itu diabaikan atau menganggap remeh pada kondisi stroke. Akhirnya kondisi atau gejala ringan itu akan menjadikan fatal di akhirnya nanti. Jadi akan keluar komplikasi lain pada kondisi stroke. Untuk jenis stroke sendiri itu ada dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Nah, untuk iskemik sendiri ini lebih ke karena sumbatan yang terjadi. Jadi terdapat sumbatan di aliran darah atau pembuluh darah menuju otak itu karena adanya bekuan darah atau kolesterol yang menempel pada pembuluh darah atau dapat kita sebut sebagai aterosklerosis. Nah, jenis stroke iskemik ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada pasien. Nah, dapat kita lihat ini adalah lemak-lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Ini jika semakin menumpuk, maka salurannya akan semakin sempit. Oleh karena itu, maka darah tidak bisa dengan lancar berjalan menuju otak. Kemudian yaitu stroke hemorrhagic atau pendarahan, di mana pada stroke ini pembuluh darah itu melemah, kemudian akhirnya akan menjadi pecah. Nah, darah yang keluar ini akan tumpah dan bocor dan akan menyebabkan penumpukan dan menghambat jaringan otak. Nah, pendarahan ini dapat terjadi di seluruh area otak. Hampir 70% dari penderita stroke hemorrhagic ini adalah penderita hipertensi. Nah, ini adalah perbedaannya. Ini adalah stroke hemorrhagic atau pendarahan, sehingga terlihat darahnya menjadi keluar-keluar dari jalur. Kemudian untuk yang iskemik ini terlihat hitam karena memang tidak ada darah yang melewati area ini, sehingga area ini menjadi seakan-akan mati. Nah, diperkirakan 85% pasien stroke itu mengalami stroke iskemik. Ini adalah hal yang paling sering terjadi pada pasien stroke. Untuk yang stroke hemorrhagic itu sekitar 15%. Ini data menurut Kemenkes tahun 2018. Nah, lalu di sini ada faktor resiko untuk terjadinya stroke. Jadi ada dua loh faktor resikonya. Yang pertama, faktor resiko yang dapat dimodifikasi, dan yang kedua, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi, tentunya itu dapat dihindari atau bisa dilakukan pengecekan secara ulang. Apakah kita pada kondisi tersebut, lalu kita bisa menghindari hal tersebut. Ini yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi ini sangat banyak di dalam menyebabkan stroke karena memang maka dari itu kita harus selalu rutin mengecek kondisi dari tekanan darah kita. Lalu ada diabetes mellitus, penyakit jantung, merokok. Nah, pada kondisi merokok sendiri kan banyak sekali orang yang merokok sekarang. Jadi merokok sendiri itu menyebabkan yang namanya hipertensi, dan hipertensi pasti akan menyebabkan stroke. Nah, untuk kelebihan berat ada juga kelebihan berat badan atau obesitas, juga kolesterol tinggi. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi itu apa aja faktor risikonya? Yang pasti yang pertama adalah usia. Jadi semakin bertambahnya usia, semakin bertambah juga resiko terjadinya stroke pada seseorang. Nah, untuk jenis kelaminnya sendiri, laki-laki itu lebih beresiko daripada perempuan. Jadi pula pada ras, jadi ras pada kulit hitam itu lebih sering terjadi daripada ras pada kulit putih. Dan stroke ini bisa bawaan atau dari stroke in family atau terjadi gimana kondisi pada keluarga, apakah ada yang terjadi stroke keturunan seperti itu. Nah, pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan persentase atau data-data di mana jumlah konsumsi makanan dan juga aktivitas fisik dari masyarakat sendiri. Nah, di sini terlihat begitu tingginya kondisi penduduk yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Bahkan di sini sampai di angka 95,4% penduduk usia di atas 5 tahun itu kurang dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Padahal itu sangat penting. Nah, di sini juga ada aktivitas fisik. Padahal di aktivitas fisik ini sangat penting untuk menjaga kebugaran kita.
bagaimana cara kita untuk menghindari obesitas itu bisa melalui aktivitas fisik ini. Di sini kita memiliki tabel, dan tabel ini dibuat untuk melihat bagaimana resiko terjadinya stroke pada diri kita atau pada keluarga kita gitu. Jadi yang bisa dilihat dari tabel ini, yang pertama adalah indikasinya yaitu tekanan darah atau blood pressure, ada atrial fibrillation atau jantung, terus ada smoking atau merokok, kolesterol, diabetes, physical activity atau aktivitas fisik, berat badan, dan keturunan atau stroke in family. Jadi apabila blood pressure atau tekanan darah kita itu lebih dari 130, tentunya itu akan resikonya sangat tinggi terjadinya stroke. Nah, untuk yang kuning ini adalah caution atau perhatian. Jadi di angka 120 sampai 129 itu kita harus juga hati-hati resiko terjadinya stroke. Nah, untuk resiko rendah itu tentunya kurang dari 130 harus atau masih normal. Nah, untuk atrial fibrillation sendiri, dimana tekanan denyut jantung kita itu apakah itu irregular atau reguler. Jadi kalau irregular pastinya risikonya tinggi untuk terjadinya stroke. Kalau reguler pastinya risikonya rendah. Nah, untuk smoking atau merokok, kita bisa melihat apakah orang atau keluarga kita itu yang kita lihat dari tabel ini apakah merokok atau tidak. Dan merokok pastinya risikonya sangat tinggi untuk terkena stroke. Ini untuk trying to avoid atau mencoba untuk keluar dari merokok atau menghindari itu masih di fase penghentian, dan juga kalau tidak merokok pastinya risikonya rendah. Nah, untuk kolesterol sendiri risiko tinggi itu di angka lebih dari 240. Untuk caution atau penghentian itu di angka 200 hingga 239. Nah, sedangkan di risiko rendah itu di bawah 200. Nah, untuk diabetes sendiri kita bisa melihat kalau misalnya ada riwayat diabetes, pastinya itu akan resikonya akan tinggi untuk terjadinya stroke. Dan kalau masih di ambang batas itu masih caution atau penghentian. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, pola hidup kita. Kalau tidak ada riwayat diabetes, pastinya itu akan ada. Bagaimana berat badan kita? Jadi kalau overweight atau obesitas atau berat badan berlebih itu akan resikonya tinggi daripada yang healthy weight atau berat badan yang normal seperti itu. Terus family ini juga atau keturunan juga sangat berpengaruh ya. Kalau ada yang orang tua atau ibu yang kena, berarti keturunannya juga akan memiliki risiko yang tinggi. Nah, untuk total score bagaimana kita melihatnya? Jadi kalau resiko tinggi kita bisa melihat di tabel merah ini, kalau lebih dari 3 pastinya itu segera komunikasikan dengan layanan kesehatan terdekat, dan harus sedangkan mengecek kondisi kesehatan terutama tanda vital, kolesterol, dan lain-lain. Nah, untuk caution sendiri di tabel yang warna kuning ini kalau tercentang atau terlihat ada 4-6 yang terjadi, maka kita harus berhati-hati dan bekerja keras untuk mengontrol serta bekerja untuk menurunkan risiko terjadinya stroke itu sendiri. Nah, untuk di tabel hijau kalau tercentang 6 hingga 8 item itu artinya kondisi kita masih sehat. Jadi harus tetap harus menjaga ya, jangan sampai kita berlain antara kondisi kita sehat terus kita gaya hidupnya semena-mena atau tidak memperhatikan gitu. Nah, di sini ada notes ya, jadi rajin cek kondisi kesehatan terutama tanda vital dan kolesterol tubuh minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ini kalau kondisi normal ya. Nah, untuk yang sudah memiliki riwayat dan faktor risiko yang tinggi minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk cek kondisi kesehatannya. Nah, bagaimana sih cara mencegah terjadinya stroke sendiri? Jadi Kementerian Kesehatan kita ada loh yang mengeluarkan tingkatan pada tahun 2018 ini. Yang ini ada cerdik. Jadi cerdik ini sendiri dari C itu ada cek kesehatan secara berkala, seperti yang di slide yang tadi ada 1 tahun sekali bagi yang tidak memiliki resiko tinggi atau tidak memiliki riwayat, dan yang memiliki riwayat bisa 1 bulan sekali datang ke layanan kesehatan. Nah, E menyahkan asap rokok, artinya kita berusaha menghindari yang namanya rokok. Lalu ada R atau rajin beraktivitas fisik. Ini tujuannya adalah tidak lain menghindari yang namanya obesitas dan menjaga kebugaran dari tubuh kita. Lalu ada diet sehat dengan kalori seimbang. Jadi dietnya itu tidak yang diet ekstrim atau gimana, jadi tetap ada controlling dari tenaga kesehatan atau gimana untuk menghindari yang namanya obesitas. Lalu ada istirahat yang cukup dan juga kelola bagaimana kita mengelola manajemen stres. Itu kesehatan. Nah, untuk mencegah stroke itu ada kata-kata gizi seimbang. Kita sering mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, ternyata istilah 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak lagi berlaku dan diganti menjadi pedoman gizi seimbang sejak tahun 2014. Ini adalah gambar terbarunya, jadi bentuknya seperti tumpeng, dan ini terlihat ada beberapa aktivitas
karena menganjurkan kita untuk beraktivitas fisik, mulai dari sepak bola, berjalan, senam, bersepeda atau menyapu. Kemudian kita harus rajin cuci tangan dan memantau berat badan. Kemudian meminum air putih minimal 8 gelas sehari. Di sini terlihat yang paling bawah yaitu gambar-gambar dari sumber karbohidrat, ada jagung, ubi, beras, dan lain-lain. Ini dikonsumsi 3-4 porsi dalam sehari. Kemudian ini ada gambar sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Untuk sayurannya juga perlu untuk dikonsumsi 3-4 porsi dalam sehari. Untuk buah-buahannya bisa 2-3 porsi dalam sehari. Kemudian ini ada pauk bisa dari hewani maupun dari nabati. Porsinya yaitu 2-4 porsi dalam sehari. Kemudian yang paling ujung sendiri, yang paling ujung atas, kita harus membatasi gula, garam, dan minyak. Untuk gulanya maksimal 4 sendok makan, untuk garam maksimal 1 sendok teh, untuk minyak maksimal 5 sendok makan. Nah, ini adalah 10 pedoman gizi seimbang. Nah, ini adalah 10 pedoman gizi seimbang. Jadi kita harus membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi jangan terus-terusan nasi. Memang bukan orang Indonesia kalau tidak makan nasi, tapi itu mungkin bisa kita ubah secara perlahan supaya kita tidak ketergantungan pada nasi. Singkong itu juga merupakan sumber karbohidrat. Jadi kalau sudah makan singkong berarti 1 porsi karbohidrat kita sudah terpenuhi. Tidak perlu mendouble-double lagi dengan nasi. Kemudian kita harus membatasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Sesuai dengan yang ini tadi, ada gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan juga lemak 5 sendok makan maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu lakukanlah aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kenapa sih hal ini harus dilakukan? Karena jika berat badan kita over atau obes, itu akan sangat meningkatkan risiko kita untuk mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kemudian stroke, dislipidemia, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang dapat terjadi ketika berat badan kita berlebih. Itu akan menjadi sumber penyakit untuk kita sendiri. Oleh karena itu kita harus melakukan aktivitas yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal kita. Jadi kita harus selalu memantau berat badan kita secara berkala. Kemudian biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk yang bisa kita konsumsi itu berasal dari hewani maupun nabati. Jadi usahakan untuk mengonsumsi sumber-sumber protein ini dan mengurangi lauk pauk yang merupakan sumber karbohidrat. Misal dadar jagung itu kan sumber karbohidrat, kemudian perkedel dari kentang itu kan juga merupakan karbohidrat. Jadi itu merupakan double karbo kalau bisa dihindari, jadi harusnya mengandung protein. Kemudian yang kelima yaitu cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi ini ternyata sangat berpengaruh terhadap produktivitas kita dalam sehari-hari. Kita menjadi lebih semangat, kemudian menjadi lebih produktif, tidak malas-malasan, seperti itu. Jadi sangat penting untuk membiasakan sarapan. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi jangan mengonsumsi air putih yang kotor, karena itu bisa jadi sumber sarang penyakit karena mengandung kuman-kuman yang belum mati. Kemudian konsumsi minimal 8 gelas per hari. Kenapa kita harus mengonsumsi sebanyak itu? Karena tubuh kita itu 70% terdiri dari air, sehingga sudah sepatutnya kita membutuhkan air untuk kesehatan kita. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Menurut survei 95% itu orang Indonesia tidak mengonsumsi buah dan sayur. Padahal buah dan sayur ini mengandung vitamin dan mineral yang sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian juga sebagai sumber serat supaya dapat lancar BAB seperti itu. Kemudian yang ke-9 yaitu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kita harus memperhatikan, harus pintar-pintar memilih produk. Saat kita lihat apakah kandungan gulanya tinggi, apakah kandungan kalorinya tinggi, atau apakah kandungan natriumnya tinggi. Kita penting untuk melihat itu supaya kita dapat melihat kandungan apakah yang tinggi dari makanan itu, dan kita harus membatasi hal-hal yang berlebihan karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Dan yang terakhir yaitu mensyukuri
dan nikmati aneka ragam makanan. Di Indonesia ini ragam makanan kita sangat banyak. Kalau bisa kita jangan makan itu aja, supaya apa? Supaya kandungan gizi yang ada di setiap makanan itu bisa kita konsumsi. Jika makanannya monoton itu aja, kandungan gizinya yang kita terima juga itu aja. Nah, ini adalah gambaran yang mudah untuk kita lakukan, yakni dengan isi piringku. Ambil pedoman gizi seimbang. Dalam satu piring ini untuk porsi dewasa, kita bagi setengah. Nah, setengah ini sepertiganya harus berisi buah-buahan dan 2/3-nya berisi sayur-sayuran. Kemudian setengah lainnya yaitu sepertiganya berisi lauk pauk baik hewani dan nabati atau hewani maupun atau nabati, dan 2/3-nya yaitu makanan pokok. Ini adalah gambaran nyatanya. Jadi porsi nasi dan porsi sayuran itu sama. Jadi sayurnya untuk dikonsumsi jangan sedikit sekali ya. Porsinya itu sama dengan makanan pokok. Kemudian ada buah-buahannya dan juga ada lauk baik hewani nabati atau hewani atau nabati. Seimbang sudah disusun secara lengkap dan juga pedoman yang dapat kita gunakan supaya tubuh kita tetap sehat dan prima. Sebenarnya prinsip yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengurangi tinggi natrium, kemudian mengurangi makanannya tinggi kolesterol dan lemak jenuh, kemudian mencukupi kebutuhan serat dengan konsumsi buah dan sayur dan juga cairan yang cukup dalam sehari ini sudah masuk ke dalam pedoman gizi seimbang. Oleh karena itu sangat perlu bagi kita untuk mengetahui pedoman gizi seimbang. Lalu bagaimana sih bila terjadi stroke? Ini pertanyaan yang sering sekali muncul di mana kita sebagai keluarga kalau ada yang kena stroke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, otomatis hal yang pertama yang perlu dibahas adalah cara mendeteksi stroke sendiri. Di sini WHO mengeluarkan metode yang bernama FAST. Jadi FAST sendiri itu terdiri dari yang pertama adalah face itu wajah. Jadi kita pandai-pandai melihat jika keluarga kita atau orang terdekat kita terlihat perubahan dari wajah, seperti wajah atau ekspresi yang tidak wajar, kita harus hati-hati. Nah, seperti ini kita harus berpikir mungkin ada gejala bagaimana. Nah, yang kedua ada arm. Untuk arm itu berarti lengan. Bagaimana cara mengetesnya? Jadi keluarga atau orang terdekat kita diminta untuk mengangkat lengannya seperti ini, diangkat seperti ini terus ditahan. Nah, jika terjadi kelemahan maka kita harus berhati-hati, berarti itu ada risiko terjadinya stroke. Dan yang ketiga itu ada speech atau cara berbicara. Biasanya cara mengetesnya adalah kita menggunakan meminta penderita untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung huruf R. Kalau tidak ada yang tidak normal seperti hari-hari sebelumnya, maka kita harus waspada dalam mati. Nah, yang terakhir adalah T, itu time. Jadi kalau 3 gejala ini keluar, jangan ragu, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Seperti itu. Jadi jangan menunggu lagi seperti itu ya. Bisa langsung dihubungi ke layanan kesehatan terdekat. Lalu bagaimana sih saat kita sudah mendeteksi terjadinya stroke nih? Lalu bagaimana pertolongan pertama? Sembari kita menunggu petugas pelayanan kesehatan itu datang ke rumah kita. Yang pertama yang pasti periksa tanda vital. Yang paling mudah kita mengecek nadi. Nadinya bisa dicek di bagian tangan sini. Lalu ada suhu dan juga jumlah nafas setiap 1 menitnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, posisikan pasien dengan optimal. Yang pertama, kepala dan bahu sedikit terangkat, dan yang kedua, kepala dan leher pada posisi satu garis lurus, yang seperti ini. Jadi kepala dan juga bahu ini terletak di atas daripada eccentric tubuh yang bawah, dan kepala dan leher posisi dalam satu garis, jadi lurus, jangan ada yang miring atau gimana. Posisikan serileks mungkin pada kondisi kita. Nah, yang ketiga, dalam kondisi kesadaran sudah berubah, otomatis kita harus menghindari yang namanya aktivitas fisik. Di sini aktivitas fisik artinya jangan banyak bergerak, lalu mungkin kita sebagai keluarga jangan yang namanya kuku, kadang-kadang kita takut atau gimana, akhirnya kita angkat itu keluarga kita yang sudah ada stroke. Lalu buat kondisi pasien itu senyaman mungkin ya. Lalu yang ketiga ada periksa kondisi pasien pulang, keempat jaga selalu kita tetap terbuka dan telepon darurat pada rumah sakit. Nah, bagaimana diet untuk penderita stroke pada fase pemulihan? Jadi bukan yang akut ya, bukan yang baru masuk ke rumah sakit. Jadi pasien ini sudah pulang dari rumah sakit dan bagaimana dietnya di rumah. Nah, yang pertama yaitu perhatikan apakah ada disfagia atau gangguan penelan atau tidak.
Jika ada gangguan menelan, kita dapat menyesuaikan bentuk makanannya sesuai dengan kemampuan. Jika ada disfagia ringan, makanannya bisa berupa lunak kepadat. Nah, sebagian besar makanannya itu dipotong kecil atau dicincang, sehingga memudahkan pasien untuk mengonsumsinya. Jika disfagianya termasuk dalam kategori sedang, maka makanannya akan disesuaikan dengan tekstur yang agak lembut, setengah padat, masih bisa dikunyah meskipun sedikit, dan sebagian besar itu makanannya digiling, jadi teksturnya supaya agak lembut. Kemudian untuk yang disfagia berat, makanannya harus halus, dengan harapan pasien hanya sedikit atau tidak perlu mengunyah, sehingga makanannya yang pengolahannya yang paling tepat yaitu dengan di blender, supaya makanannya sangat halus dan tidak mengganggu, tidak menyusahkan pasien untuk konsumsinya. Kemudian protein, lemak, dan karbohidrat cukup dapat mengikuti pedoman gizi seimbang tadi. Kemudian hindari makan yang tinggi natrium, tinggi lemak, dan kolesterol, dan juga tingkatkan konsumsi serat dengan buah dan sayur. Nah, ini adalah beberapa jenis makanan yang dianjurkan dan tidak. Untuk karbohidrat, ini konsumsi karbohidrat pada biasanya seperti beras, kentang, dan lain-lain. Untuk yang tidak dianjurkan yaitu produk olahan yang dibuat dengan garam dapur, dicampurkan dengan garam dapur. Kemudian kue-kue yang terlalu manis atau terlalu gurih, seperti yang telah disebutkan tadi, para penderita stroke diharapkan untuk mengurangi natrium dan juga membatasi gula dan juga lemak. Untuk protein hewaninya, disarankan untuk mengkonsumsi daging sapi atau ayam yang tidak berlemak, ikan, telur ayam, terutama pada bagian putihnya, karena pada kuningnya mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Kemudian susu skim, susu yang tanpa lemak. Kemudian susu penuh dalam jumlah yang terbatas. Nah, ini karena susu juga mengandung lemak ya, lemaknya cukup tinggi sehingga perlu untuk dibatasi. Untuk yang tidak dianjurkan, ada daging sapi dan ayam yang berlemak, kemudian kuning telur. Kuning telur masih bisa dikonsumsi dengan batasan 3 butir per minggu. Kemudian jeroan, otak, hati, susu yang penuh, susu penuh ini maksudnya susu full cream ya. Kemudian keju, es krim, dan lain-lain yang sekiranya mengandung lemak yang cukup tinggi. Untuk protein nabati, bisa mengkonsumsi semua kacang-kacangan atau produk olahannya, tapi kita harus memperhatikan jumlahnya ya, tidak harus terbatas. Untuk yang perlu kita hindari yaitu selai kacang dan semua produk olahan kacang yang diawetkan dengan garam natrium atau digoreng, karena itu meningkatkan kandungan natrium dan lemaknya. Untuk sayuran, dianjurkan untuk sayuran yang berserat, sedangkan yang tidak dianjurkan yaitu sayuran yang bagas. Untuk yang buah, dianjurkan buah yang segar, bisa juga dibuat dalam bentuk jus. Untuk yang tidak dianjurkan yaitu buah yang bergas, dan juga buah yang diawetkan atau dikaleng, karena itu meningkatkan kadar natriumnya. Untuk sumber lemak, bisa dari minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega, santan juga boleh, tapi jangan yang santan kental. Untuk yang tidak dianjurkan yaitu minyak kelapa sawit, margarin, mentega biasa, santan kental, krim, dan produk gorengan. Untuk olahan makan yang digoreng, jangan sampai minyaknya itu digoreng berulang kali atau minyak jelantah, maksimal 3 kali penggorengan, supaya tidak mendapatkan lemak yang buruk dari minyak itu, karena minyak itu sudah rusak. Untuk bumbunya, dianjurkan bumbu yang tidak tajam, seperti bawang, jahe, laos, asam, kayu manis, rempah-rempah alami, dan juga dihindari bumbu-bumbu yang tajam dan merangsang seperti cabai, merica, cuka, dan juga bahan pengawet yang mengandung natrium tinggi seperti kecap, terasi, petis, betsin atau micin, penyedap, baking soda, dan baking powder. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah-salah yang kami berikan, mohon dikoreksi. Terima kasih, stay safe dan stay healthy.